Salah satu keunggulan dari Kadin Export Academy adalah pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence dan juga Market Intelligence. Nah, boleh diceritain sedikit nggak bagaimana teknologi ini bisa membantu pengusaha Indonesia ya, anggota Kadin, UMKM? Ini saya mau ngutip sedikit soal buku yang dikeluarkan oleh Huda Muli, Iya. We Buy From Ini oleh Indonesia. Kadin Indonesia ini ya. Ini sebentar lagi mau diluncurkan mudah-mudahan ya. Jadi kan sebenarnya ini bukti bahwa global supply chain dan datanya adalah produk yang masuk di dalam global supply chain itu 70%. Kenapa nggak kita menyesuaikan diri untuk masuk ke dalam mainstream itu? Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri. Di era persaingan global ini, keberhasilan ekspor tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang, tetapi juga oleh kemampuan memahami kebutuhan pasar dunia. Lalu, bagaimana Indonesia dapat membangun lebih banyak eksportir yang siap bersaing melalui pendekatan berbasis market intelligence? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ibu Putih Retno Ali, atau saya biasa memanggil beliau Uni Putih. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Daya Saing Ekspor di Kadin Indonesia. Uni Putih, selamat datang. Terima kasih udah Muli. Terima kasih udah datang di acara podcast ini. Dan seru banget, saya udah sering mendengar tentang ada rencana mau meluncurkan Kadin Export Academy. Nah, boleh diceritain sedikit dong, apa nih, kenapa ada Kadin Export Academy? Oke. Jadi kita lihat angka ya, bahwa saat ini di Indonesia tuh ada lebih dari 66 juta UMKM. Tapi angka eksportir sekarang itu baru sekitar 35.000 sampai 45.000 perusahaan aja. Jadi sebenarnya kontribusinya itu kecil banget. Ya kan, 0,0 sekian gitu dari jumlah UMKM. Padahal UMKM menyerap 97% tenaga kerja. Jadi kita melihat bahwa potensinya masih sangat gede. Kemudian ada target eksportir yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu 500.000 eksportir di tahun 2030. Gapnya jauh banget. Nah, sementara kita yang di Kadin ini kan mau melakukan sesuatu sebagai partner pemerintah tentunya, ya kan? Nah, jadi itulah kenapa lahirnya Kadin Export Academy. Kita mau meningkatkan jumlah eksportir dengan cara yang nyata. Yang gimana? Yaitu merubah yang tadinya product driven jadi market driven. Market driven, jadi berorientasi pada pasar. Apa tuh maksudnya? Maksudnya gini, kalau biasanya kita selalu berpikir untuk produksi sesuatu dan kemudian kita kirim. Apa nih kita ekspor? Kemana nih kira-kira kita mau mengekspor barangnya? Padahal kan sekarang itu ada global supply chain, di mana permintaan sebenarnya sudah sangat jelas apa yang dibutuhkan oleh negara-negara lain terhadap produk-produk yang kita miliki. Jadi kan kita bisa tweak sedikit, kemudian itu akan lebih fit. Jadi itu yang dimaksud dengan market driven. Produk-produk yang kita miliki disesuaikan gitu. Jadi nggak serta-merta selalu nanya, kira-kira kita bisa ekspor kemana nih? Kira-kira negara ini bisa terima produk kita enggak. Tapi kita harus menyesuaikan dengan negara tersebut. Dengan selera pembeli. Betul Jangan sekali. hanya karena kita suka sama barang itu, kita pikir tuh bakal laku di sana. Mungkin bahannya udah bagus, tapi perlu ditweak sedikit ya kan. Apalagi ada regulasi, standarisasi, tentu beda kan sama standarisasi yang kita miliki. Nah, buat para teman-teman pengusaha yang hanya berpikir yang penting menghasilkan produk sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu menurut siapa? Menurut kita? Padahal kan harusnya menurut yang beli ya. Kita harus customer oriented lah istilahnya. Agile. Bener banget. Nah, apalagi sebetulnya pengusaha Indonesia punya produk-produk yang bagus, termasuk yang dimiliki oleh usaha kecil, usaha menengah, bahkan usaha mikro. Nah, kenapa UMKM Indonesia ini punya banyak produk yang berkualitas, tapi kok masih kesulitan sih menembus pasar ekspor? Ya, karena itu tadi, dengan berpegangan pada product driven, jadi kita hanya menghasilkan hal-hal yang menurut kita bagus. Bukan menurut orang lain bagus. Contoh misalnya,
yang kita rasa bagus itu mungkin dari segi fashion adalah yang bentuknya seperti ini. Karena market di Indonesia seperti itu. Padahal bisa jadi dan besar kemungkinan market di negara lain kan beda ya, udah Iya. ya. Mereka tidak suka misalnya motif-motif tertentu, pola-pola tertentu gitu. Dan kalau kita bisa bilang 70% dari produk itu kan masuk di dalam global supply chain. Ini saya mau ngutip sedikit soal buku yang dikeluarkan oleh Huda Muli, Iya, We Buy From ini oleh Indonesia. Kadin Indonesia ini ya. Ya, Ini sebentar lagi mau diluncurkan Ya. mudah-mudahan ya. Jadi kan sebenarnya ini bukti bahwa global supply chain dan datanya adalah produk yang masuk di dalam global supply chain itu 70%. Kenapa nggak kita menyesuaikan diri untuk masuk ke dalam mainstream itu yang buktinya udah ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengemphasize, kita naikin intensitasnya. Ya, Mungkin gitu. kita punya bahan baku bagus, Yes. kita punya kemampuan mengolah yang bagus. Yes. Kita juga suka dengan benda itu, tapi kalau menuju pasar ekspor kita perlu sesuaikan sedikit Betul. sesuai dengan demand atau Betul. selera dari Betul. pasar. Nah, tadi Uni Putih udah sempat menyebut beberapa sektor, contohnya tadi fashion ya. Ya. Nah, sektor atau komoditas apa nih yang Uni melihat itu punya peluang besar untuk dikembangkan melalui Kadin Export Academy? Oke, sebelum menjawab ke situ, kita lihat dulu nilai perdagangan barang di dunia ya. Barang dan jasa di dunia tuh kurang lebih sekarang angkanya di 32 triliun. Udah tahu nggak kita ekspornya berapa? Berapa? Kita cuma ekspor 260 miliar US. Aduh, jauh banget ya. So, itu kecil banget ya, nggak sampai 1% gitu. Maksudnya kayak kecil banget gitu, sayang banget kalau itu nggak dinaikin. Sementara kita berlimpah-limpah komoditas. Agriculture itu salah satu sektor yang sangat mungkin untuk kita tingkatkan. Selain agriculture, culinary, karena makanan kita luar biasa ya. Rendang dan lain-lain itu bisa diterima di tempat di negara lain. Itu dua sektor yang paling utama. Terus kemudian jangan lupa sektor yang ada pertambahan nilai. Berarti kan harus masuk industri, manufaktur, ya kan? Terus kalau dibayangin manufakturnya harus yang ribet-ribet, nggak juga. Manufaktur kayak spare part. Spare part itu adalah top 5 ekspor kita di seluruh dunia. Dari Indonesia loh Spare udah. part apa nih contohnya? Spare part contohnya spare part kendaraan. Jadi top 5 ekspor dari Indonesia itu salah satunya adalah spare part kendaraan. Kan spare part kendaraan nggak harus yang gede-gede ya. Sekedar baut dan lain-lain itu spare part. Baut tapi presisi. Yes, gitu. Nah itu kan hasil dari industri, manufaktur. Kemudian juga makanan olahan. Makanan olahan kan kita nggak perlu bayangin sesuatu hal yang kompleks gitu, yang complicated, yang harus advance. Nggak juga. Chips. Perdagangan chips itu luar biasa loh. Chips keripik ya? Iya. Bukan chips Eric Estrada. Oh bukan. Chips keripik. Keripik. Keripik sayur dan buah. Kayak dari Malang tuh udah luar biasa banget demand ke luar negerinya. Jadi mungkin itu ya. Jadi agriculture, terus kemudian fashion, dan yang paling salah satu sektor yang menarik juga adalah produk-produk halal. Benar. Karena produk-produk halal itu nilainya cukup besar. Jadi konsumsi industri halal global itu kurang lebih di 2,4 triliun US. Nah, sayang dong kalau kita bukan the largest Muslim country, nggak ngambil peran di situ. Toh udah punya identitas juga sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi kita belum mengambil identitas itu di dalam perdagangan kita ya. Belum gitu. Jadi ini sayang banget kalau kita tidak manfaatkan. Mungkin itu udah. Iya. Nah, saya dengar juga salah satu keunggulan dari Kadin Export Academy adalah pemanfaatan AI atau artificial intelligence dan juga market intelligence. Nah, boleh diceritain sedikit nggak bagaimana teknologi ini bisa membantu pengusaha Indonesia ya, anggota Kadin, UMKM? Ya, jadi sekarang kalau kita, apalagi habis ini akan ada Kadin Institute menyelenggarakan acara nih ya soal competitiveness kan. Iya. Memang keunggulan kompetitif itu bukan lagi soal perusahaan atau organisasi yang memiliki data paling banyak. Udah bukan kayak gitu. Tetapi bagaimana data itu bisa dirubah menjadi penunjang pengambilan keputusan yang tepat. Nah, disinilah eranya market intelligence, AI memainkan peranan yang sangat penting. Karena
selama ini kan apalagi teman-teman pengusaha ya, insting. Hmm. Tapi kan kita lihat ya, perubahan udah sangat cepat gitu. Kalau kita hanya mengandalkan insting, itu kita akan kalah cepat dibandingin teman-teman lain yang berdasarkan data. Nah, Ya. di sini yang AI bisa membantu mempercepat proses analisa tersebut. Hmm. Dan tentunya di Kadin kita punya Kadin AI. Kita punya betul. Kadin AI Academy. Betul. Udah. Jadi kenapa enggak? Karena Kadin itu rumahnya para pengusaha di Indonesia dengan jumlah anggota 30.000 ya Wah, sekarang. puluhan ribu. Puluhan ribu. Iya. Gitu. Jadi sayang banget kalau tidak dimanfaatkan. Tapi ingat, AI bukan pengusahanya. AI itu tools. Iya. Bagaimana tools ini bisa menunjang keputusan strategis di tangan kita. Begitu. Jadi keputusan ekspor bukan lagi berdasarkan asumsi. Oh kayaknya kok ekspor ke Korea kayak bagus deh nih. Gitu. Nggak cuma insting dan tebak-tebakan. Enggak gitu. Atau berdasarkan nanya sama 1-2 orang udah mengambil keputusan yang sedemikian memerlukan investasi. Padahal bisa salah insting itu. Makanya berbasis data dibantu dengan kemampuan berpikirnya AI. Nah itu bisa membantu eksportir kita. Betul. Itu apalagi keren semuanya banget sih. toolsnya ada di Kadin. Udah ada di Kadin ya. Benar. Tinggal bagaimana kita training. Cocok. Nah, tentunya pelaku UMKM ini yang belum memiliki pengalaman ekspor sama sekali. Nah, bagaimana nih untuk mereka dan dukungan seperti apa kira-kira yang bisa mereka dapatkan dari sini? Oke, jadi sekali lagi ya, Kadin Export Academy memang bukan lembaga pelatihan. Justru kita mengkolaborasikan menjadi satu ekosistem ekspor antara institusi-institusi, organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan besar yang kemudian menjadi bapak angkat, dan kemudian para UKM, para pengusaha yang mau meningkatkan marketnya gitu. Jadi salah satu tujuannya memang seperti tadi aku sebut di awal adalah meningkatkan jumlah eksportir, menambah. Yang sekarang baru segitu, jadi gimana caranya bisa? Ya tentu kalau di Kadin karena rumahnya lengkap, isinya adalah para praktisi, ya kan? Bukan hanya sekedar teori, tetapi best practice. Dan networkingnya. Sangat, karena setiap hari Kadin itu menjadi, boleh dibilang sebagai pintu pertama ya, terhadap para delegasi dari luar negeri. Iya. Informasi soal peluang-peluang dagang itu pertama masuknya di Kadin dulu. Yes, begitu. Dan inilah yang akan kita share dengan para peserta dan jejaring Kadin yang bergabung di Kadin Export Academy ini. Betul. Jadi bukan hanya pelatihan tapi juga insight soal kesempatan ekspor. Apalagi di Kadin ada Kadin Institute. Jadi kami Kadin Export Academy, Kadin Institute, terus kemudian para pengusaha-pengusaha besar ini gitu ya, terus kementerian perdagangan terutama yang menjadi strategic partner kita, itu kita membentuk satu ekosistem ekspor nasional. Keren ya? Itu keren banget. Jadi levelnya nasional, lintas pelaku. Nah ini kemudian kan memang jadi kuncinya kolaborasi ya. Karena yang dagang siapa, yang memproduksi barangnya siapa, yang membukakan pintu siapa. Apalagi sekarang kan juga pemerintah sedang proses membukakan banyak pintu perdagangan dengan negara-negara lain. Ada Indonesia, Australia, siapa yang mau masuk ke tahap perluasan. Lalu Indonesia, EU, European Union, Kanada, dan lain-lain. Banyak. Nah ini ketika pintunya udah mulai dibukain sama pemerintah, sebetulnya kan peluang bagi pengusaha untuk keluar ke sana, memanfaatkan pintu-pintu yang udah dibuka ini kan. Sayang banget kalau nggak dipakai udah. Karena gini loh, misalnya contoh ya, yang ke Australia, itu ada 7.000 jenis produk yang tarifnya 0%. Wow, oke. Ke Korea lebih dari 1.000 produk. Jadi kalau teman-teman pengusaha nih yang mau ekspor bingung gimana caranya. Ya kalau kita karena kita sudah bekerja sama kayak lewat Kadin Institute, lewat Kadin gitu ya. Kita sudah bekerja sama dengan sangat baik sama Kementerian Perdagangan, difasilitasi gimana sih caranya kita bisa mempergunakan dan mengoptimalisasi perjanjian-perjanjian dagang itu, kan sayang. Iya.
Betul Eee, banget. sayang banget kan pemerintah kita sudah kemana-mana Mhm, menjadikan itu nyata mhm. supaya tarifnya bisa 0% tapi nggak dipakai. Iya, Nah, sekali lagi di ekosistem kita, di Kadin Export Academy, itu semua bisa kita tap. kita manfaatkan ya, Yes, mulai dari pelatihan bagaimana cara ekspor, apakah akan ada disambungkan juga dengan sesama pelaku yang mungkin bisa saling sinergi ya? Misalnya saya banget, punya barangnya, lalu betul. kemudian Uni yang udah punya pembelinya di sana, Iya, boleh nggak nanti dipertemukan melalui Export Academy ini? iya bisa. Karena kita punya yang model yang disebut dengan exporter journey. Hmm, Jadi dari awal, ketika kita sudah kita ada datanya nih kan, contoh di salah satu negara yang memang butuh spices. mhm, Jenis spices yang seperti apa. Itu perjalanan menjadi eksportir, termasuk ketika mhm, dibutuhkan, bertemu dengan agregator, sampai akhirnya berangkat. Karena mhm, tujuan kita adalah eksportir, jumlah ekspor, mhm. dan jangan lupa yang sekarang lagi ngetren tuh, yang lagi rame, dana hasil ekspor. Nah, Kembali lagi dong ke menjadi Indonesia. devisa buat Iya Indonesia, dong, bener dong, gitu. biar rupiah menguat. Amin 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 ya robbal Iya, alamin ya harga-harga Allah. stabil. Amin amin amin. Jadi eksportir itu adalah sebuah profesi yang sungguh terhormat dan sangat diperlukan oleh bangsa kita ya. Dapat Betul, cuan tapi juga membantu. mhm. Itu enak tuh. Jadi hero dan juga jadi dapat ya, cuan juga ya. Karena opportunity-nya gede banget. Kita Iya, belum 1% dari keseluruhan. iya, Dari yang, industri halal dunia aja kita belum sampai 1% juga. iya. Jadi sayang banget gitu kalau kita nggak mencari, jadi ibaratnya gini, daripada kita lari-lari Hmm, di tempat yang udah sesak gitu hmm, padahal, eee, kesempatannya tuh gede banget. iya, Kenapa nggak kita buka perspektif kita, ya kan, jangan pikir susah dulu. iya, Susah kalau sendiri, iya. kalau rame-rame kan jadi nggak susah Rame-rame kan? kita pintunya udah kebuka, kita keluar Iya rame-rame, kita lihat mulai dari intip dulu, iya. harus mulai agak sering jalan-jalan nih. Nah, Nah, banget. dan memang Kadin sendiri kan menyelenggarakan juga kan perjalanan ke negara tertentu, Iya betul 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 betul. trade mission, Oke oke. Iya kunjungan iya kan, iya. bulan lalu kita ke Iya benar, negara Tiongkok, betul betul. saya tadi juga baru ketemu orang, ada rencana untuk menyelenggarakan juga, Mhm, semacam trade mission untuk ke negara-negara lain. Wah, iya banyak iya sekali. iya. Jadi bisa bergabung di ekosistem Jadi Kadin tentunya. sebetulnya, menjadi bagian dari Kadin tuh bisa dibilang manfaatnya jauh lebih besar, Iya, iya kan? betul. Asal kita tahu bagaimana cara Jadi yang memanfaatkannya. sudah jadi anggota, manfaatkanlah Iya berbagai dong, layanan, jaringan, betul, kegiatan yang ada di Kadin, betul. dan bagi yang belum jadi anggota, ayo bergabung jadi anggota Kadin Iya, kan? karena Kadin ada di 38 provinsi Yes, dan 514 kabupaten kota. betul. Dan untuk menjadi anggota Kadin gampang banget karena daftarnya online semua, Uni. Iya, bener-bener canggih sih Iya, sekarang, canggih ya. canggih banget. Nah, jadi buat penutup nih Uni, Mhm, bagaimana pesan Uni untuk pelaku UMKM dan pengusaha Indonesia yang ingin mulai menembus pasar internasional, tapi mmm, masih agak ragu untuk mmm. memulai ekspor? Apa nih pesannya buat mereka? Pesannya tuh sederhana sebetulnya Hmm, udah. Jadi jangan nunggu usaha atau produk kita sempurna hmm, karena berdasarkan asumsi yang kita miliki. Nah, mulailah berpikir global. Melihat lebih luas lagi. Potensinya memang sebesar itu, opportunity-nya sebesar itu, dan bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan standarisasi, dengan kebutuhan dari market, gitu. Jadi jangan berdasarkan, apa yang Jangan sok perfeksionis. iya kan, jangan berdasarkan, saya maunya kayak gini, enggak. Dan kita harus ketahui bahwa peluang ekspor saat ini jauh, jauh lebih terbuka dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dan Hmm. pemerintah kita sudah melakukan hal yang sangat luar biasa sekali dengan banyaknya perjanjian-perjanjian dagang itu. Itu betul, harus kita Harus manfaatkan banget untuk cari harus banget cuan, harus banget. untuk membantu bangsa, Iya. dan juga membawa Nah itu tuh brand membantu bangsa. produk-produk Iya, Indonesia betul. diperkenalkan keluar. Jadi Iya kalau orang luar dengar Indonesia, oh gue tahu produknya gue kenal iya. dan ada di buku Ya, ini. betul betul. Ini Oh, buku bagus banget loh by bagus the way. ya. Nanti tunggu tanggal mainnya kita akan Oke oke. luncurkan. Kita akan luncurkan sebentar Iya, lagi bersama dengan bersama dengan pemerintah juga ya. bersama dengan, Kadin Export Academy Kadin sekalian. Export Recommend karena ini satu paket. Iya, Satu paket. Ini adalah katalog
produk-produk Indonesia yang sudah masuk ke dalam rantai pasok global. Iya. Nah, kalau pengen seperti mereka, caranya antara lain lewat Kadin Export Academy. Yes. Baik, Uni Putih, terima kasih untuk kasih. waktunya, untuk insight-nya. Terima kasih udah mulai. Rekan-rekan semua, demikian pembincangan kita dengan Ibu Putih Retno Ali, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang pemberdayaan daya saing ekspor. Dan demikian juga podcast kita berakhir. Saya Mulia Amri, sampai jumpa.